Halo teman-teman, jadi nggak terasa sudah 2 tahun saya investasi reksadana di aplikasi Bibit. Perjalanan investasi saya bisa teman-teman lihat di channel ini. Saya memulai investasi reksadana itu di Oktober 2020 dan sampai saat ini saya masih aktif untuk melakukan investasi. Nah, bagi teman-teman yang punya masukan untuk investasi yang saya lakukan, silakan tulis di kolom komentar ataupun mungkin ada kritik dan saran. Jadi di video ini saya akan sharing apa yang saya lakukan, pemikiran saya, pandangan saya terhadap investasi, dan saya akan buka-bukaan semua sampai tuntas, sampai habis. Ya, jadi udah muncul ya ini aplikasi Bibit untuk investasi reksadana yang bisa teman-teman download di App Store maupun Play Store. Dan jangan lupa masukin kode referral yang ada di sini biar kita sama-sama dapat bonus cashback 25.000. Nah, ini nih hasilnya 35.397.198 rupiah. Keuntungan saya sudah berkisar 3 jutaan. Nah, bagi teman-teman yang sudah sering nonton video saya, biasanya memang diminta untuk update portofolio saya. Makanya tadi di awal video saya sudah sebutkan, tonton aja video-video yang lalu, itu ada perjalanan investasi saya. Nah, di sini saya ingin memberitahukan bahwa untuk portofolio saya itu dominannya adalah reksadana saham. Nah, kenapa dominannya reksadana saham? Karena memang tujuan investasi saya itu jangka panjang. Sehingga kalau kita lihat di reksadana pasar uang itu hanya sekitar 125.000 sekian. Kemudian di obligasi itu ada Sukor Investable Fund di 10 jutaan, di mana porsinya di sini agak kelebihan, yaitu alokasinya itu 29%, targetnya 20%. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Ini saya cerita ya, kan saya sharing ya pengalaman investasi ya. Siapa tahu teman-teman bisa juga petik pengalamannya dan diterapkan ilmunya. Ya bisa juga ya. Nah teman-teman, jadi pertama ini kan saya menggunakan robo dengan profil resiko 10, di mana ini untuk profil resikonya ini kita lihat itu adalah 70% di saham, 20% di obligasi, dan 10% di reksadana pasar uang. Lantas kenapa di reksadana pasar uang alokasinya menjadi 0%? Ini saya pindahkan ke Sukor Investable Fund. Alasannya, teman-teman bisa lihat bahwa return di Sukor Investable Fund itu 1 tahun terakhirnya itu adalah 6,55%. Ingat, saya nggak ngajak beli nih produk ya teman-teman ya. Tetap analisa terlebih dahulu dalam melakukan investasi. Nanti saya dikira pom-pom atau di endorse, kan enggak ya. Lanjut lagi ya teman-teman ya. Jadi ini sudah merupakan gambaran awal. Jadi investasi itu saya sering sampaikan kepada teman-teman bahwa investasi itu fleksibel ya. Jadi nggak ada kata-kata yang keluar dari mulut saya yang tetap berubah. Seperti itu. Di awalnya memang teman-teman cek aja di video-video yang dulu itu reksadana pasar uang saya cukup banyak ya teman-teman, sesuai dengan rekomendasi robo. Munculnya produk ini saya jadi kepikiran, kenapa nggak saya switch saja di sini, itu returnnya juga stabil, lebih tinggi lagi kan. Nah, sampai di situ saya harap teman-teman juga bener juga ya, boleh nggak ya. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Lanjut lagi ya teman-teman. Nah, di reksadana saham sendiri ini ada muncul yang namanya Sukor Invest Maxi Fund. Nah teman-teman, ada pertanyaan juga dari salah satu teman-teman kita, karena portofolionya Sukor semua, karena dia bilang menurut analisanya lagi enak-enaknya nih sama si Sukor, minta pendapat saya bagaimana. Otomatis saya bilang saya pendapatnya bakal subjektif karena saya adalah Sukor family lover. Awalnya di reksadana saham ini saya hanya ada BNI, AM, IDX, IDX 30. Teman-teman boleh cek, saya nggak bohong, bener. Kemudian kenapa muncul Sukor Invest Maxi Fund ya teman-teman? Melihat dari perkembangan dari reksadana indeks IDX 30, saya kepikiran bahwa saya juga mau suatu reksadana saham yang tidak berpacu atau tidak terlihat, atau pengambilan sahamnya itu tidak berdasarkan indeks IDX 30 saja. Berhubung sukanya dengan Sukor, jadi saya tambahkanlah portfolio reksadana saham Sukor di reksadana saham saya ini. Jadi terdapat 2 portfolio ya teman-teman ya. Satu di BNI AM Index IDX 30, di mana ini merupakan reksadana saham indeks yang juga sudah saya bahas di channel ini. Kemudian ada Sukor Invest Maxi Fund di kelompok reksadana saham. Nah, teman-teman pasti juga tanya bagaimana pembagiannya ya teman-teman ya.
Untuk pembagiannya, seperti yang saya katakan, saya ini kan fleksibel dalam investasi ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Awalnya saya juga sampaikan bahwa saya mengikuti Robo. Saya tiap bulannya itu investasi 1 juta. Teman-teman bisa lihat di sini ada historinya ya. Nih transaksi historinya setiap tanggal 25. Paling beda-beda sedikit lah ya teman-temannya, ada yang tanggal 30 dan sebagainya. Ini tanggal 26 kan ada. Ini lanjut, ini ada melakukan penjualan. Ini penjualan-penjualannya istilahnya yang saya lakukan untuk perpindahan portofolionya ya teman-teman ya. Yang tadi saya sebutkan kenapa hanya ada reksadana obligasi dan reksadana saham. Di sini teman-teman lihat saya rutin melakukan pembelian. Ya ini yang masih dibagi dengan Robo, dan ini belakangan saya sudah pilih sendiri karena sudah ada fitur keranjang, jadi kita enak untuk pilihnya mau beli yang mana. Lanjut lagi ya teman-teman ya. Nah, kalau sekarang ya, dulu kan saya invest langsung 1 juta saja, kita dibagi Robo ya teman-teman ya. Sekarang saya punya strategi baru di mana saya akan lihat terlebih dahulu, karena portofolio saya gedenya di reksadana saham. Saya akan melihat dulu IHSG seperti apa. Apakah IHSG-nya lagi tinggi-tingginya atau lagi turun-turunnya? Di sini pasti banyak yang istilahnya nggak setuju dengan pendapat ataupun jalan investasi saya. Nih saya kasih tahu. Apabila IHSG sedang tinggi-tingginya, saya biasa bagi dana investasi saya di mana berkisar mungkin hanya sekitaran 50% di reksadana saham dan 50%-nya lagi di reksadana obligasi. Jadi kalau ketika saya lihat dan menurut analisa, menurut prediksi saya bahwa IHSG bakal lagi tinggi-tingginya atau naik-naiknya, saya malahan mengurangi porsi reksadana saham saya. Aneh kan? Nah, apabila seperti kemarin belakangan ini di mana 2023 gelap, resesi dan sebagainya, saya malahan 100% di reksadana saham. Apabila saya melihat ini kayaknya ada mengalami penurunan seperti ini kan di awal-awal di sini ya, saya ada beli ya di kurang lebih segini itu. Ketika dia mengalami penurunan, malahan saya gencar membeli 100% dana investasi saya ke reksadana saham, yaitu adalah 1 juta. Ya, mau dibilang bagaimana, tapi saya mempunyai konsep ataupun pandangan bahwa apabila kalau kita investasi terutama di reksadana saham, belinya itu ketika dia murah, jangan kebalik. Ketika dia naik-naiknya atau tinggi-tingginya, itu saatnya kita untuk take profit. Menurut saya ya teman-teman ya, dicatat menurut saya, menurut Eric Yung gitu ya. Dan apabila tinggi-tingginya kan, kebalik ya. Apabila tinggi-tingginya kita sudah take profit, dan apabila rendah-rendahnya kita beli lebih banyak. Ya harapannya kita tetap pantau 5 tahun pergerakan grafik reksadana ini bagaimana. Jangan kita beli reksadana yang seluncuran turun temurun ya. Jadi kita malahan akan rugi. Ini merupakan pandangan dari reksadana saham. Oke teman-teman. Ya jadi itu merupakan bukan sedikit sih, saya sudah kupas tuntas habis dari awal saya lakukan investasi sampai saat ini. Strategi apa sih yang saya lakukan? Nah, saya ada memberikan tips kepada teman-teman seperti satu, kalau kita investasi tujuannya jangka panjang, jangan terlalu sering atau istilahnya takut melihat apabila portofolio kita minus ya teman-teman ya, karena tujuannya jangka panjang. Dan apabila performanya masih oke, ya so fine aja kita terapkan DCA. Teman-teman bisa lihat porto saya ketika minus banyak juga terrecord di channel ini, nggak ada yang dihapus videonya. Teman-teman boleh cek satu persatu. Nah, apabila sudah demikian, saya harapannya ya memang agak ekstrim ya cara saya, di mana ketika turun dalam-dalamnya malahan saya akan menambah lebih banyak porsi reksadana. Dan ingat juga ya teman-teman ya, kita nggak bisa kaya cepet dari investasi. Perlu dicatat ya. Sekarang memang saya investasi rutin per bulannya hanya 1 juta. Harapannya ke depannya bisa naik. Nah, bagaimana bisa naik ketika income saya sudah mulai naik? Salah satunya apabila teman-teman share video ini, like video ini biar banyak yang nonton, AdSense saya juga naik. Salah satunya teman-teman ya. Jadi, porsi untuk investasi saya yang awalnya 1 juta mungkin bisa naik jadi 2 juta, 3 juta. Nah, disitulah yang harus kita lakukan. Jadi jangan stagnan saja, karena ya dapetin 10% ya dari investasi itu lebih gampang ketimbang kita harus cari yang 100 bahkan 200% dalam kurun waktu 1-2 tahun.
buntut-buntut malahan jatuh-jatuhnya ke investasi bodong. Benar kan teman-teman? Nah, jadi saya kira itu adalah strategi yang telah saya sharing selama ini dari dulu sampai yang akan saya lakukan ke depannya. Memang mungkin strategi yang saya lakukan itu dapat berubah-ubah. Jadi jangan heran teman-teman kalau tiba-tiba portofolio saya berubah lagi. Karena seperti yang saya katakan, investasi itu bersifat fleksibel. Jadi kelihatan kalau reksadananya udah nggak perform, ngapain lagi kita harus setia sama dia? Kita bisa pindah ke lain hati. Beda dengan pasangan hidup. Nah, jadi bagi teman-teman yang juga ingin ikuti perjalanan investasi reksadana dan menghasilkan cuan seperti yang telah kita bersama lihat, teman-teman sudah bisa memulai investasi reksadana di aplikasi Bibit yang sudah ada di Play Store dan App Store. Jangan lupa kode referralnya tadi di atas ini ya. Ya, karena kita lebih baik memulai terlebih dahulu, dan investasi reksadana di aplikasi Bibit itu juga sangat minim modal. Kenapa? Karena bisa dimulai dari 10.000 saja. Bagi teman-teman yang mungkin baru belajar, bisa lihat video-video yang sudah saya sering sharing di channel ini. Dan mungkin teman-teman yang masih ragu, takut, bisa coba dulu di reksadana pasar uang. Di sini ada contoh perhitungannya di video ini ya teman-teman ya. Dan bagi teman-teman yang penasaran dengan performa saya ke depannya, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, 10 tahun lagi, teman-teman boleh subscribe saya di sini. Dan nantikan video saya berikutnya.